Halo semuanya, perkenalkan saya Aprilia Romaito Sitorus dengan NIM channel 23036 dengan dosen pengampu Pak Wirmi Ika Putra. Di sini saya akan kembali menerangkan tugas yang sudah diberikan dosen saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Nah, di sini ada latar belakang. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan kesejahteraan sosial. Sebagai negara berkembang, Indonesia bergantung pada pajak untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Seiring perkembangan ekonomi dan sosial, sistem perpajakan terus mengalami perubahan dan pembaharuan untuk menjawab tantangan zaman. Pemahaman tentang cara pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak sangat penting untuk mendukung transparansi, keadilan, serta keberlanjutan ekonomi. Berdasarkan pada pandangan dari buku-buku literatur terbaru seperti Mardiasmo 2018 dan sumber-sumber terkini lainnya, makalah ini akan membahas secara detail mengenai sistem perpajakan di Indonesia serta peran pajak dalam perekonomian nasional. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada asas yang berlaku secara global, yakni asas domisili, residence principle, dan asas sumber, source principle. Mardiasmo 2018 menegaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia menggunakan self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dan pengendali untuk memastikan bahwa pajak yang dilaporkan dan dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Self-assessment system ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, serta menciptakan efisiensi dalam pemungutan pajak. Namun, tantangan dalam sistem ini meliputi resiko ketidakpatuhan pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan potensi terjadinya penghindaran pajak. Selanjutnya, analisis implementasi sistem self-assessment di Indonesia. Yang pertama itu dasar hukum dan perkembangan. Sistem self-assessment di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Melalui undang-undang ini, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini mulai diterapkan secara penuh pada tahun 1983 dengan reformasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Yang kedua ada keuntungan sistem self-assessment. Efisiensi administrasi pajak mengurangi beban administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak karena penghitungan dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Dengan tanggung jawab yang lebih besar diberikan kepada wajib pajak, diharapkan ada peningkatan kesadaran pajak dan kepatuhan. Sistem self-assessment ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka sendiri, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya sendiri tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak, memberikan fleksibilitas dan kepercayaan diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, tantangan dan kelemahan. Di sini ada penjelasannya, yaitu kepatuhan yang rendah. Salah satu masalah utama dalam sistem ini adalah kepatuhan yang terutama di kalangan pelaku ekonomi informal dan usaha kecil menengah. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan dengan benar atau bahkan menghindari pajak. Yang kedua itu ada kurangnya pemahaman pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan yang kompleks. Ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak. Yang ketiga ada pemeriksaan dan pengawasan yang terbatas. Meskipun DJP, Direktorat Jenderal Pajak, tetap melakukan pengawasan melalui audit pajak, kemampuan pengawasan terhadap wajib pajak secara keseluruhan masih terbatas, terutama mengingat jumlah wajib pajak yang terus bertambah. Yang terakhir ada potensi penyalahgunaan. Ada peluang bagi wajib pajak yang tidak jujur untuk memanipulasi data keuangan mereka dan melaporkan pajak lebih rendah dari kewajiban sebenarnya. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas.
Yang pertama itu ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melalui DJP telah meningkatkan frekuensi audit dan pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam sistem ini. Ada juga pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar. Yang kedua, penyederhanaan prosedur pajak. Dengan pengenalan e-filing dan e-billing, pelaporan dan pembayaran pajak telah disederhanakan secara signifikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kesalahan administrasi. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi. Pemerintah juga menggalakkan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka, terutama bagi pelaku UMKM. Yang terakhir, reformasi digital pajak. Sistem perpajakan Indonesia juga beralih menuju digitalisasi dengan penggunaan teknologi seperti big data analitik dan data matching untuk mendeteksi ketidakpatuhan secara efektif. Yang kelima, ada dampak implementasi. Yang pertama itu ada penerimaan negara. Sistem self-assessment secara umum telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak negara, meskipun ada tantangan dalam pengawasan dan kepatuhan. Yang kedua, reformasi pajak. Implementasi sistem ini mendorong reformasi perpajakan yang lebih luas, termasuk digitalisasi sistem pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Yang ketiga, partisipasi publik. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan nasional meningkat meski perlu ditingkatkan terutama di sektor-sektor tertentu. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama itu ada tarif progresif. Tarif progresif adalah sistem pengenaan pajak yang diatur berdasarkan tingkat penghasilan atau jumlah tertentu yang dikenai pajak. Dalam sistem ini, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan atau objek pajak lainnya. Contoh penerapan tarif pajak yang paling umum adalah pajak penghasilan. Orang pribadi di Indonesia, tarif PPh bagi individu dihitung berdasarkan besaran lapisan kena pajak atau bracket, di mana tarif yang dikenakan meningkat untuk setiap tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, tarif progresif berlaku dalam penghitungan PPh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada tarif proporsional. Tarif proporsional adalah sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak yang dikenakan sama untuk semua wajib pajak, tanpa memperhitungkan jumlah atau nilai objek yang dikenai pajak. Dalam tarif proporsional, persentase pajak tetap sehingga setiap orang membayar pajak dengan persentase yang sama, tetapi nominalnya dapat berbeda sesuai dengan jumlah atau nilai yang dikenai pajak. Pajak pertambahan nilai adalah salah satu contoh pajak dengan tarif proporsional yang diterapkan di Indonesia. PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, baik di tingkat produsen, distributor maupun konsumen akhir. Di Indonesia, tarif PPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku sejak 1 April 2022. Yang kedua, rencana kenaikan menjadi 12% yang dijadwalkan untuk diterapkan paling lambat pada tahun 2025. Selanjutnya, yang ketiga, tarif pajak degresif. Tarif degresif adalah sistem pajak di mana persentase pajak yang dikenakan berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah objek pajak. Dalam sistem ini, semakin tinggi nilai objek pajak, misalnya pendapatan atau jumlah transaksi, semakin kecil persentase pajak yang harus dibayar. Tarif ini berbanding terbalik dengan tarif progresif di mana persentase pajak meningkat dengan peningkatan pendapatan. Pajak dengan tarif degresif jarang digunakan dalam perpajakan modern karena dianggap kurang adil dari segi keadilan sosial. Pajak degresif cenderung menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi karena persentase pajak yang mereka bayarkan lebih rendah daripada kelompok berpenghasilan rendah. Contoh tarif degresif. Yang pertama itu pajak cukai pada produk energi di Eropa. Jerman menerapkan tarif pajak energi yang degresif, di mana perusahaan besar yang mengonsumsi energi dalam jumlah besar membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan konsumen yang menggunakan energi dalam jumlah lebih sedikit. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga daya saing perusahaan besar di pasar internasional, meskipun hal ini sering dipertanyakan dari sudut pandang lingkungan.
Prancis juga memiliki kebijakan tarif degresif pada pajak listrik bagi perusahaan besar yang mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Perusahaan yang mengonsumsi lebih dari ambang batas tertentu mendapat pengurangan tarif pajak listrik. Contoh yang kedua itu ada skema pensiun di Amerika Serikat. Dalam konteks iuran jaminan sosial atau skema pensiun di Amerika Serikat, terdapat penerapan yang menyerupai tarif degresif. Misalnya program Social Security menerapkan tarif tetap pada upah hingga batas pendapatan tertentu. Pada tahun 2021 batasnya adalah 142,800 US dollar. Penghasilan di atas jumlah ini tidak dikenakan iuran tambahan, sehingga dari perspektif ini sistem menjadi degresif karena orang dengan pendapatan yang lebih tinggi membayar persentase yang lebih kecil dari total pendapatan mereka untuk jaminan sosial. Yang ketiga adalah pajak konsumsi degresif di negara berkembang. Di beberapa negara Afrika, pajak impor pada barang-barang kebutuhan dasar bisa dikenakan dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan nol, sementara barang mewah dikenakan pajak yang lebih tinggi. Namun jika dilihat dari volume impor barang tersebut, ketika kuantitas yang diimpor dalam jumlah besar, misalnya barang dasar seperti beras atau tepung, tarifnya menjadi lebih rendah karena nilai transaksinya besar, meskipun volume pembelian besar tersebut dilakukan oleh konsumen dengan daya beli yang kuat. Kita masuk ke fungsi pajak. Yang pertama itu ada satu, fungsi penerimaan, budgetaire. Dalam bukunya Perpajakan 2018, Mardiasmo menjelaskan bahwa fungsi penerimaan budgetaire dari pajak adalah salah satu fungsi utama perpajakan, di mana pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan nasional. Fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya pajak dalam menciptakan kapasitas fiskal negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua, fungsi mengatur atau reguler. Dalam buku Perpajakan oleh Mardiasmo 2018, salah satu fungsi penting pajak selain fungsi penerimaan adalah fungsi mengatur. Fungsi ini menekankan peran pajak sebagai instrumen regulasi yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas, serta mengarahkan perkembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Pajak penjualan atas barang mewah adalah contoh nyata dari fungsi mengatur dalam perpajakan. PPNBM dikenakan pada barang-barang yang dianggap mewah atau barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Tujuan dari pengenaan pajak ini adalah untuk 1. Mendisinsentif konsumsi barang mewah. Dengan tarif pajak yang tinggi, harga barang mewah menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi permintaan atas barang-barang tersebut. Ini dilakukan untuk mencegah perilaku konsumtif yang berlebihan di kalangan masyarakat kaya. Yang kedua, menjaga keseimbangan sosial. Pajak barang mewah juga berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pajak. Ada fungsi redistribusi. Salah satu fungsi utama pajak yang dijelaskan dalam Perpajakan oleh Mardiasmo 2018 adalah fungsi redistribusi. Fungsi ini menekankan peran pajak sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat melalui kebijakan pajak progresif dan alokasi dana negara dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kembali pendapatan secara lebih adil di masyarakat, terutama melalui pengalokasian pajak kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Yang keempat, fungsi stabilitas. Selain fungsi penerimaan, regulasi, dan redistribusi, pajak juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi, mengatasi resesi, serta memelihara kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Mardiasmo 2018 menjelaskan bahwa fungsi stabilitas ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan laju inflasi melalui 1. Peningkatan tarif pajak. Salah satu cara untuk menurunkan inflasi adalah dengan meningkatkan tarif pajak, terutama pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai. Dengan tarif PPN yang lebih tinggi, harga barang dan jasa juga akan meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa dapat berkurang. Penurunan permintaan ini membantu menekan laju kenaikan harga secara umum. Yang kedua, pajak ekspor.
Pengenaan pajak ekspor juga bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi domestik, terutama pada barang-barang komoditas yang bernilai tinggi. Dengan membatasi ekspor melalui pajak, pemerintah dapat meningkatkan pasokan di pasar domestik, sehingga harga barang tersebut bisa stabil atau menurun. Saat perekonomian mengalami resesi atau penurunan aktivitas ekonomi, kebijakan pajak juga dapat digunakan untuk merangsang pemulihan ekonomi. Dalam kondisi resesi, pemerintah cenderung menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaan agregat dan membantu pertumbuhan ekonomi. Pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas anggaran pemerintah. Keseimbangan antara penerimaan negara melalui pajak dan pengeluaran negara sangat penting dalam mengelola inflasi dan stabilitas ekonomi. Defisit anggarannya besar, di mana pengeluaran melebihi penerimaan dapat menyebabkan inflasi karena pemerintah mungkin perlu mencetak lebih banyak uang untuk menutup defisit tersebut. Oleh karena itu, penerimaan pajak yang kuat membantu menjaga keseimbangan fiskal, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menciptakan kemandirian fiskal. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari materi yang sudah saya jabarkan. Kesimpulan dari materi adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berbasis pada self-assessment system memberikan tantangan besar terutama dalam hal kepatuhan pajak. Struktur tarif pajak yang diterapkan saat ini memberikan peluang bagi distribusi beban pajak yang adil, namun perlu ada peningkatan dalam penegakan hukum untuk meminimalisir penghindaran pajak. Fungsi pajak baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai alat regulasi sangat esensial dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Terima kasih.